Tahun 2018 bulan Mei. Pas awal-awal puasa, saya yang bernama Yudi tugasnya pindah sementara ke Yogyakarta. Sebenarnya basis rumah kerja saya ada di Jepara. Namun karena rekan kerja yang biasanya dinas di Jogja sedang dirawat di rumah sakit, akhirnya saya yang menggantikannya. Di minggu pertama, saya berangkat pulang dari Jepara ke Jogja menggunakan travel. Namun, di minggu kedua, saya berangkat ke Jogja menggunakan Matic Suzuki Address tunggangan saya sehari-hari. Ya, karena kerjaan di Jogja ada di beberapa lokasi, ada di Jogja dan Klaten, dan perlu menggunakan sepeda motor biar lebih simpel. Saat berangkat dari Jepara, saya melewati jalan yang umum digunakan kendaraan yang menuju ke Jogja. Rutenya Jepara, Demak, Semarang, Ungaran, Ambarawa, Pringsurat, Secang, Magelang, Muntilan, Sleman, Yogyakarta. Lumayan lempoh juga, naik Matic jarak jauh. 6 jam lamanya. Tapi alhamdulillah perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Singkat kata, seminggu berlalu dan kerjaan selesai. Saat itu pas hari Jumat. Tiba saatnya saya pulang ke Jepara lagi. Dari Jogja, saya berangkat jam 3:30 sore dan pas buka puasa, saya berhenti di daerah Sleman untuk buka puasa dan sholat maghrib. Jam 7 malam, saya lanjut perjalanan. Oh ya, saat saya naik motor, bersamaan dengan batuknya Gunung Merapi. Jadi, pandangan agak-agak kurang jelas karena kabut. Hal yang saya ingat-ingat, pokoknya kalau sampai pertigaan Secang, jangan belok kiri ke jalan alternatif Temanggung. Karena tujuan saya ke Semarang, lalu lanjut ke Jepara. Jangan sampai kesasar. Sampai di pertigaan tersebut, saya jalan lurus. Lihat di indikator BBM, jarum sudah berada di kiri bawah, alias MT bin kosong. Saya mampir ke SPBU untuk isi BBM. Sehabis isi BBM, saya duduk dulu di musola SPBU sambil ngutut. Di samping saya, ada seorang bapak-bapak berumur sekitar 60 tahun. Memakai jaket biru tua yang kepalanya gundul. Dan di sampingnya ada motor Honda Supra X tahun 2000-an. Kami pun ngobrol-ngobrol. Beliaunya bercerita habis perjalanan naik motor dari Semarang mau menuju ke Merapi. Hendak mengajak anaknya pergi ke Semarang. Setelah dirasa cukup istirahat, saya pamitan dan sempat salaman dengan bapak tua tersebut. Anehnya, beberapa orang di sekitar saya, termasuk petugas jaga toilet musola, seperti memandang saya terheran-heran. Si bapak petugas toilet bertanya kepada saya, "Mau kemana, Mas?" Saya jawab, "Mau ke Semarang." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Tadi sampean ngobrol dan salaman dengan siapa?" Saya menjawab, "Dengan bapak tua." Sembari saya menengok ke arah bapak tua yang tadi ngobrol dengan saya. Ternyata, sudah tidak ada siapa-siapa. Petugas toilet pun sepertinya paham kalau saya baru saja diajak ngobrol lelembut. "Mas, cuci muka dulu mas, terus berdoa. Jangan sampai kesasar," saran si petugas toilet. Saya mengikuti saran si petugas dan segera cuci muka dan berdoa sebisanya. Setelah memakai safety gear, saya lanjut berjalan riding, hendak menuju ke Semarang dan Jepara. Saya riding pelan sekitar 50 km per jaman. Baru berjalan sekitar 500 meter, saya melihat orang naik motor Honda Supra dengan jaket biru di depan saya.
Saya bergumam dalam hati, lah, ini bapak tua tadi yang ngobrol dengan saya. Saya masih reading di belakang bapak tua, atau berjalan mengikuti di belakangnya. Tak terasa, saya sampai di sebuah pertigaan lagi. Kali ini pertigaannya lebih besar, dan di seberang jalan seperti ada kantor polisi. Sebelum pertigaan juga sudah ada papan penunjuk jalan yang menjelaskan kalau mau ke Semarang lurus dan kalau ke Temanggung belok kiri. Hati saya mengatakan jalan lurus. Namun entah mengapa, raga saya malah membelokkan setang motor ke kiri mengikuti bapak tua tadi. Saya merasa seperti orang linglung dan seperti kerbau yang dicokok pakai tali mengikuti bapak tua misterius tersebut. Rasanya seperti naik motor tapi terbang. Sekelebatan alias tak terasa. Tahu-tahu saya sudah melewati kantor Bupati Temanggung. Padahal jarak dari pertigaan Secang ke kantor Bupati Temanggung ini lumayan jauh, sekitar setengah jam perjalanan. Dan saya reading terus lurus dan berhenti di perempatan yang jalannya menurun serta terdapat traffic light atau lampu lalu lintas. Di sini saya merasa agak sadar, dan pengendara motor tua misterius itu sudah tidak ada, entah kemana perginya. Loh, kok saya ada di sini ya? Guman saya dalam hati. Saya tengok-tengok kanan kiri. Lampu lalu lintas menyala merah, dan ada dua pengendara motor di dekat saya. Yang di sebelah kanan hanya satu pengendara, dan di sebelah kiri berboncengan. Yang membonceng perempuan berambut panjang. Namun aneh, motornya nggak ada suaranya, dan motornya model zaman dulu. Pengendara motor dan boncengannya juga pakaiannya seperti pakaian orang zaman tahun 60-an. Wajahnya saya lihat sekilas hanya putih doang dan rata, dan tercium baunya wangi. Dan lalu tengkuk saya mulai merinding. Begitu lampu menyala hijau, saya langsung tancap gas motor sekencang-kencangnya. Padahal saya nggak tahu jalan itu mengarah kemana. Yang penting jalan dulu, karena ngeri. Setelah motor berjalan sekitar 2 kilometer, saya melihat di spion. Dua pengendara motor lembut yang di samping saya tadi sudah tidak kelihatan. Saya mengurangi kecepatan motor. Reading pelan sekitar 40 km per jam. Kemudian saya berhenti di pinggir jalan untuk mengatur nafas yang megap-megap. Saya masih sesekali nengok ke belakang. Khawatir pemotor lelembutnya muncul lagi. Saya ambil air mineral yang selalu saya taruh di konsol skutik saya. Setelah minum dan agak tenang, saya nyalakan sebatang rokok. Saya masih duduk di atas motor, menunggu dan berharap ada pengendara motor manusia yang lewat dan mau bertanya arah. Kemudian saya ambil ponsel di saku, bermaksud untuk menelpon seseorang dan tanya-tanya ke Mbah Google serta melihat jam di ponsel. Waktu menunjukkan jam 10 malam. Wah, berarti saya sudah reading kesasar sekitar 3 jam jalan dari pertigaan Secang sampai di tempat yang asing alias antah berantah. Dan ternyata di tempat itu nggak ada sinyal sama sekali. Ditunggu sekitar 5 menit, tak satu pun pengendara motor yang lewat. Jalanan sepi sekali. Sampai-sampai suara jangkrik terdengar keras sekali. Akhirnya, saya putuskan kembali menyalakan mesin motor dan jalan lagi. Saya terus reading menyusuri jalan itu. Lama-lama, di kanan kiri jalan hanya terlihat semak-semak belukar dan pohon-pohon. Jalanan mulai berkelok-kelok, sepi dan peteng dedet bin poek mungleng alias gelap gulita. Dari kejauhan, saya melihat ada satu rumah gubuk yang dindingnya terbuat dari bilik bambu dan pintunya terbuka setengah.
Di dalam rumah gubuk itu pun ada semacam cahaya lampu minyak. Saya mengurangi kecepatan dan hendak bertanya ke pemilik rumah. Saat saya berhenti persis di depan rumah gubuk itu, seseorang dari dalam rumah gubuk itu pun malah menutup pintunya. Saya ragu, mau turun dari motor menuju rumah itu serta bertanya pada penghuni rumah atau tidak. Wes, nekat. Saya turun dari motor, namun mesin dan lampu motor masih menyala. Karena kalau lampu motor gak nyala, pandangan di sekitar jadi gelap sekali. Pelan-pelan saya menuju rumah gubuk itu. Kula nuwun, Mbah. Badhe nyuwun pirsa. Permisi, Mbah, mau numpang tanya, ucap saya. Sesekali saya ketuk pintu rumah gubuk itu. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Sampai 3 kali saya ulangi mengetuk dan memanggil pemilik rumah. Namun tetap tak ada yang menjawabnya. Merinding. Leher bagian belakang saya seperti ada yang meniup dan leher terasa dingin. Refleks saya tabok sendiri leher saya. Saya tengok ke belakang juga tidak ada orang. Akhirnya saya putuskan mundur dan kembali ke motor. Saat berjalan ke motor juga ada perasaan yang was-was, kalau-kalau ada yang ngikut dari belakang. Ada seperti seseorang yang mengawasi saya di samping rumah gubuk itu. Lama-lama saya jalan agak capek dan segera naik ke atas jok motor. Saat saya sudah tepat di atas motor dan kedua tangan sudah disetang, ketika tangan kanan mau memuntir gas, mesin motor malah mati, begitu pula lampunya. Dengan perasaan gak karuan, saya pencet-pencet tombol elektrik starter. Mesin pun tak kunjung nyala, padahal biasanya normal-normal saja. Sambil tengok kanan kiri, saya tetap memencet tombol elektrik starter. Setelah dipencet ketiga kalinya, barulah mesin dan lampu motor pun menyala. Saya lanjutkan perjalanan. Pelan-pelan saya menyusuri jalan yang baru pertama kali saya lewati. Gelap, sepi, dingin. Walau sudah pakai jaket, sarung tangan dan kaos kaki, tapi hawa dingin tetap menyusup ke dalam tubuh. Kondisi masih sama. Di samping kanan dan kiri jalan hanya ada semak-semak dan pepohonan. Sesekali ada pohon pisang. Konon, gerombolan pohon pisang biasanya disukai lelembut jenis kuntilanak. Dan kini mulai tercium aroma bunga melati. Lama-kelamaan aromanya semakin tajam. Tak berapa lama di kiri jalan terlihat sesosok seperti perempuan berdiri di antara pohon pisang, mengenakan kain putih dan rambutnya panjang. Bulu kuduk mulai berdiri. Temenan kie, kuntilanak asli. Beneran nih, kuntilanak asli, guman saya dalam hati. Saya berusaha tetap reading pelan walau jantung berdetak kencang. Sambil sesekali menengok ke samping kiri saya, khawatir kalau kuntilanak itu mendekat dan membonceng motor. Saya terus reading di atas sekutik Suzuki Address mengikuti jalan antah berantah, yang kemudian belakangan diketahui bernama daerah Desa Kaloran. Sambil jalan, sesekali saya melihat kesepian motor untuk memastikan bahwa kuntilanak itu tidak membonceng. Malam semakin dingin. Di depan terlihat kabut mulai turun. Wes tanggung, jalan terus saja. Mau balik lagi, nanti ketemu kuntilanak yang tadi. Hi, takut, ucap saya dalam hati. Kondisi jalan terlihat menurun. Saya berusaha tetap konsentrasi. Saya mulai masuk ke jalan yang diselimuti kabut.
Jarak pandang saya jadi sangat terbatas. Saya hanya mampu melihat 5 meter ke depan. Selebihnya cuma terlihat putih-tih warna kabut. Anehnya, saat saya tersesat ini, tak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Jalan terus menurun. Saya terus riding mengikuti jalan tersebut. Sesekali saya tarik tuas rem depan lalu lepas. Sesekali saya tarik tuas rem belakang dan lepas. Pokoknya ngeremnya bergantian. Jangan sampai rem depan saja. Bisa-bisa remnya ngunci terus, cakramnya panas dan akhirnya ngeblong. Bisa teman-teman bayangkan berkendara motor malam hari di daerah yang tidak kenal, gelap, dingin, berkabut pula. Medeni, menakutkan. Perasaan lama sekali saya melewati jalan berkabut ini. Perlahan-lahan kabut mulai hilang dan terlihat seperti ada sebuah rumah yang terang benderang. Di depannya ada semacam penerima tamu dan di halaman rumah itu dipasangi teratap, semacam tenda buatan, dan ada orang-orang yang sedang menikmati hidangan. Gak salah lagi, ada orang lagi pesta hajatan. Sambil memegang setang kanan motor, tangan kiri saya mengucek-ngucek mata, memastikan pemandangan di depan saya nyata atau tidak. Tepat di depan rumah aneh tersebut, saya menghentikan motor. Dan para penerima tamu itu seperti melambaikan tangan ke arah saya, seperti mempersilahkan masuk. Saya kucek-kucek mata lagi. Saya lihat lagi, masih bentuk orang. Saya kucek-kucek lagi mata saya. Ternyata yang terlihat hanya kegelapan, dan para penerima tamu itu terlihat sesosok gerombolan berwarna putih transparan seperti penampakan yang pernah saya lihat di jalan tol Batang. Saya menyebut nama Allah dan pelan-pelan lelembut-lelembut itu menghilang. Saya baru menyadari ternyata posisi motor saya sudah di pinggir jalan. Sedikit lagi saya nyebur ke sawah. Horor tenan. Ya Allah. Hampir saja saya masuk ke alam jin. Untung masih diberi keselamatan. Masih tertegun dengan peristiwa yang baru saya alami. Ada suara laki-laki dari sebelah kanan saya yang memanggil. Mas, lagi opo dewe anang kono? Mas, lagi ngapain sendiri di situ? Ternyata seorang pemotor beneran. Bapak-bapak berumur sekitar 50 tahunan. Senang sekali rasanya melihat manusia beneran dalam kondisi seperti itu. Lalu saya jelaskan kalau saya tersesat. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata pemotor itu mau menuju ke Temanggung. Akhirnya saya riding mengikuti pemotor tersebut kembali ke Temanggung, lalu lanjut ke Secang dan menuju ke Semarang. Benar-benar pengalaman horor yang menegangkan. Setelah sampai di Jepara, saya coba tanya-tanya Mbah Gogel. Ternyata saya tersesat jauh sekali. Horor. Dan alhamdulillahnya saya masih diberi keselamatan hingga sekarang dan menceritakan pengalaman horor saya. Terima kasih. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga bermanfaat.